Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Dari sini siapa yang gak kaget ya? Ketika koalisi perubahan sudah solid lah, yaitu sama-sama mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Tetapi setelah lebaran banyak kejutan-kejutan. Ya seperti contoh Caimin bertemu dengan SBY, Golkar bertemu dengan Pak SBY dan lain sebagainya. Dan bahkan di sini yang lebih mengejutkan lagi, tiba-tiba Pak Prabowo Subianto kepingin bertemu dengan SBY dan juga AHY. Dari sini juga sudah kelihatan ya, pasti koalisi perubahan juga akan deg-degser. Apalagi PKS dan Surya Paloh, apalagi juga Anies Baswedan. Nah, ketika tiba-tiba ada kesepakatan koalisi antara Demokrat dan Gerindra misalnya, itu pasti akan membuat Anies Baswedan gagal mendaftarkan diri pada Capres 2024. Itu sudah jelas karena syarat presidensial threshold-nya kurang. Jadi pasti tidak akan bisa mendaftarkan sebagai Capres. Kita lihat dulu, yaitu pada waktu 2018. Bahkan di sini ada berita yang berjudul Gerindra Demokrat sepakat koalisi. Nah, semuanya bisa saja terjadi ya. Apalagi Pilpres 2024 masih kurang dari 1 tahunan. Jadi masih cukup lah untuk otak-atik koalisi, untuk otak-atik capres dan cawapres. Jadi masih terbuka lebar. Nah, melihat dari sini, yaitu Prabowo ya sangat dekat lah dengan SBY, dengan Demokrat. Kalau melihat dari rekam jejak ini berita pada 30 Juli 2018 yang lalu. Bahkan di sini Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memastikan partainya berkoalisi dengan Demokrat di Pilpres 2019 mendatang. Hal ini disampaikan Prabowo usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya di Jalan Kertanegara Kebayoran Baru, Jakarta pada 30 Juli. Kami sepakat untuk melakukan kerjasama politik, tentunya akan terwujud dengan koalisi, ujar Prabowo. Di sini bahkan Prabowo mengatakan kerjasama Partai Gerindra dan Demokrat dilandasi kesamaan pandangan kedua parpol yang melihat negara di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini dalam kondisi sulit. Kami juga ingin mengajak partai lain dalam koalisi yang kuat untuk memberikan solusi dan harapan kepada rakyat, kata Prabowo. Sementara itu SBY yang berdiri di samping Prabowo tidak mengatakan secara tegas partainya sudah sepakat berkoalisi dengan Gerindra. Nah, apakah ini akan menjajaki lagi ya, yaitu koalisi Gerindra dan Demokrat? Ya, semuanya bisa saja terjadi. Apalagi Pilpres juga masih sangat lama. Ini bahkan juga dikomentari Miduk 17. Bertemu Airlangga, AHY dijadwalkan segera bertemu Prabowo. Bukan hanya AHY, SBY juga ikut. Itu artinya Demokrat serius mengambil keputusan. Perang dingin yang tak berujung di kubu perubahan membuat AHY harus bermanuver untuk menyelamatkan masa depan Partai Demokrat. Apalagi juga ketika Demokrat mengusulkan AHY sebagai cawapres dari Anies Baswedan, sampai detik ini pun tidak kunjung ketemu. Dan bahkan cawapres dari Demokrat, menurut Surya Paloh pada saat diwawancari oleh wartawan kemarin, yaitu menunggu cawapres dari Ganjar Pranowo dan bahkan Prabowo Subianto. Menurut saya itu juga merupakan ketakutan tersendiri. Jadi ya sampai menunggu cawapres dari Ganjar Pranowo dan bahkan Pak Prabowo Subianto. Makanya ini bisa jadi AHY kemungkinan bermanuver, Ketua Umum Partai Demokrat kemungkinan bermanuver karena tidak ada kejelasan tentang cawapres dari AHY yang diusulkan oleh Demokrat, yaitu mendampingi Anies Baswedan. Tidak ada kejelasan. Ya bisa jadi AHY di sini bermanuver, bisa jadi penjajakan koalisi dengan Gerindra. Semuanya bisa terjadi. Dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya. Dengan selalu melibatkan Pak SBY berarti AHY memang bukan siapa-siapa, yang artinya bukan petarung. Harusnya malu dengan Gibran yang gak pernah melibatkan Pak Jokowi dalam mengambil kebijakan. Nebeng Bapak terus, pidato pun nebeng nama Bapak. Capek deh. Artinya Anies nyahok jadi pengangguran. Teringat sejarah 2019 lalu ketika Gerindra ke Cikeas. Apa ada yang masih ingat jalan ceritanya? Nah, di sini juga penjajakan koalisi dua jenderal Gerindra Demokrat di 2019. Saya bahkan sampai lupa
karena nggak tahu mereka ini sebenarnya koalisi beneran nggak sih di 2019. Lebih elegan dan realis ikut kubu Gerindra CS. Kalau menang dapat jatah kabinet meski butuh perjuangan karena lawannya GP. Betul, jauh lebih realistis di sana. Ya memang kalau dipikir-pikir lagi sih, memang cocoknya Demokrat ya dengan Gerindra lah daripada dengan PKS dan juga Nasdem. Seharusnya ini cocoknya dengan Gerindra. Kalau Nasdem ya seharusnya sih ya di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apalagi hingga saat ini juga menteri-menteri Nasdem juga masih di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Entah maksudnya apa, itu yang membuat saya mikir keras. Manuver dari Nasdem tiba-tiba mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 itu memang menurut saya sangat bertanya-tanya. Kenapa tiba-tiba malah mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Nah, bahkan juga di sini yaitu ada berita Demokrat sebut Prabowo akan silaturahmi ke SBY. Ini kata Gerindra. Di sini Partai Demokrat menyampaikan Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto akan melakukan silaturahmi dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Gerindra merespon kabar tersebut. Kabar Gerindra silaturahmi ke Demokrat ini mulanya disampaikan oleh Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution. Dia lewat akun Twitternya menyebut tanya PKB. Gerindra juga akan bersilaturahmi ke Partai Demokrat. Silaturahmi parpol terjalin baik antara Partai Demokrat dan PKS Sejahtera dan Nasdem berkumpul dalam koalisi perubahan. Partai Golkar dan DPP PKB juga membuka hati bersilaturahmi ke Demokrat dan Pak SBY Yudhoyono. Rencananya Gerindra pun akan lakukan hal yang sama. Inilah koalisi besar untuk bangsa, kata Syahrial dalam cuitannya seperti dilihat detik.com pada Rabu 10 Mei 2023. Cuitan tersebut dikirimkan langsung oleh Syahrial dan telah disesuaikan dengan ejaan yang berlaku. Jadi kalau menurut saya sih, misal kalau Gerindra bergabung dengan koalisi perubahan itu pasti tidak akan terjadi ya. Karena apa? Karena Gerindra sudah mendeklarasikan Pak Prabowo Subianto menjadi capres. Tetapi kalau di sini Gerindra menarik Demokrat, yaitu akan menjajaki koalisi dengan kedua partai tersebut, itu bisa memungkinkan. Dan pasti dipastikan AHY akan mendapat jatah kursi cawapres. Semua bisa jadi karena pada saat ini cawapres dari Anies Baswedan di koalisi perubahan juga belum ditentukan. Apalagi juga Pak Surya Paloh kemarin menyebut menunggu cawapres dari Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Pasti juga akan sekarang ini dakdikduk ya ketika Prabowo bertemu dengan Demokrat. Untuk lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Namun belum diketahui pasti jadwal pertemuan tersebut. Menanggapi hal ini, Prabowo tidak membantah akan bertemu SBY. Menurutnya, komunikasi dengan semua pihak harus terjalin. Meski begitu, Prabowo tak menjelaskan apakah pertemuan itu spesifik membahas politik terkini. Insya Allah, kita harus komunikasi dengan semua pihak, kata Prabowo di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat pada Jumat 12 Mei 2023. Sebelumnya, DPP Partai Gerindra akan menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Hal itu diungkapkan oleh Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution. Namun, belum diketahui kapan pertemuan tersebut akan digelar. Rencananya dalam waktu dekat. Gerindra yang tahu jadwalnya, ujar Syahrial kepada wartawan pada Rabu 10 Mei 2023. Syahrial mengatakan, silaturahmi politik tersebut memperlihatkan hubungan partai terjalin dengan baik. Kehadiran Gerindra ini menyusul PKB dan Golkar yang telah menemui SBY. Inilah koalisi besar untuk bangsa, ujar Syahrial. Bahkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto masih enggan membuka isi pertemuan dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Prabowo mengunci rapat. Ditanya berapa besar peluang berkoalisi dengan Demokrat. Sudahlah, kalian yang nebak.
ujar Prabowo usai pertemuan di kediamannya Jalan Kertanegara nomor 4 Jakarta pada Jumat 24 Juni yang lalu. Prabowo bahkan menuturkan tidak akan seru bila seluruh isi pertemuan dibuka ke publik. Prabowo meminta awak media untuk menebaknya sendiri. Kalau saya cerita tidak akan seru, jadi kalian yang tebak-tebakan nanti, ujar mantan Denjen Kopassus tersebut. Pertemuan selama 2 jam itu pun belum ada kesepakatan antara Gerindra dan juga Demokrat. Menurut Prabowo, masih pertemuan untuk membuka komunikasi. Prabowo tidak terburu-buru membuat kesepakatan dengan Demokrat. Waktu sampai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden juga masih lama. Prabowo yakin koalisi baru akan terbentuk di menit-menit terakhir mendekati pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. AHY juga sepakat dengan pernyataan Prabowo tersebut. Biasanya di Indonesia itu last minute ya, ucap Prabowo Subianto. Bahkan diketahui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memastikan partainya berkoalisi dengan Demokrat di Pilpres 2019 mendatang. Hal ini disampaikan Prabowo usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya di Jalan Kertanegara Kebayoran Baru, Jakarta Senin 30 Juli 2018. Kami sepakat untuk melakukan kerjasama politik, tentunya akan terwujud dalam koalisi, ujar Prabowo Subianto. Prabowo bahkan juga mengatakan kerjasama Partai Gerindra dan Demokrat dilandasi kesamaan pandangan kedua parpol yang melihat negara di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini dalam kondisi sulit. Kami juga ingin mengajak partai lain dalam koalisi yang kuat untuk memberikan solusi dan harapan kepada rakyat, kata Prabowo Subianto. Sementara itu, SBY yang berdiri di samping Prabowo tidak menyatakan secara tegas partainya sudah sepakat berkoalisi dengan Gerindra. Namun, ia mengatakan setelah pertemuan lanjutan ini, jalan untuk berkoalisi semakin terbuka lebar. Sebelumnya, diketahui SBY dan Prabowo sudah bertemu di kediaman SBY pada Selasa pekan lalu. Dulu pertemuan pertama terbuka lebar untuk kemungkinan Gerindra dan Demokrat berkoalisi. Setelah sekian hari kami bekerja, hari ini saya katakan pintu itu semakin terbuka lebar. Partai Demokrat menyampaikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan melakukan silaturahmi dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa dikenal dengan SBY. Gerindra merespon kabar tersebut. Kabar Gerindra silaturahmi ke Demokrat ini mulanya disampaikan oleh Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution. Dia lewat akun Twitternya menyebut tidak hanya PKB saja, Gerindra juga akan bersilaturahmi ke Partai Demokrat. Silaturahmi parpol terjalin baik antara Partai Demokrat, PKS Sejahtera, dan juga Nasdem. Berkumpul dalam koalisi perubahan, Partai Golkar dan DPP PKB juga membuka hati bersilaturahmi ke Demokrat dan Pak SBY Yudhoyono. Rencananya Gerindra pun akan melakukan hal yang sama. Inilah koalisi besar untuk bangsa, kata Syahrial dalam sebuah cuitannya, seperti dilihat dari detik.com pada Rabu 10 Mei 2023. Cuitan tersebut pun langsung dikirim oleh Syahrial.
Syahrial juga bahkan menyebut langkah partai saling bersilaturahmi sebagai bentuk penghormatan terhadap semua potensi anak bangsa. Dia menyebut negara ini memang tidak bisa diurus oleh satu kelompok, saling menghormati seluruh potensi anak bangsa, sepaham bahwa negara ini tidak bisa diurus hanya. Syahrial pun menyinggung partai politik yang inginnya eksklusif. Dia menduga partai tersebut punya beban ideologis yang sengaja harus dilindungi. Parpol yang eksklusif, mau menang sendiri, berprinsip the winner takes all, yang akan sulit diajak musyawarah untuk kebaikan bangsa. Jangan-jangan ada beban ideologis yang sengaja dilindungi. Semua serba mungkin, saatnya perubahan, ujar Syahrial. Ketua Harian Partai Gerindra, Dasko, menjawab cuitan Syahrial. Dia menyebut Prabowo memang punya rencana bersilaturahmi ke berbagai tokoh dan berbagai partai. Sebelum Lebaran itu, saya dengan Pak Prabowo mau silaturahmi ke tokoh-tokoh politik pada saat Lebaran dan setelah Lebaran untuk silaturahmi dan halal bihalal. Termasuk juga saya dengar waktu itu ke Partai Demokrat, ujarnya. Meski demikian, Dasko belum bisa memastikan realisasi rencana pertemuan tersebut. Dasko menyebut belum mendapat kabar pasti kapan dan di mana pertemuan itu akan dilangsungkan. Bahwa kemudian ada rencana itu, iya, tapi untuk realisasi pertemuannya saya belum dapat kabar pasti untuk kapan dan di mananya. Lebih lanjut Ketua DPR RI tersebut. Bahkan diketahui hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting mengatakan tren elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo naik dalam sebulan terakhir. Sementara elektabilitas Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto meningkat tipis. Sedangkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan cenderung menurun. Survei ini dilakukan pada periode 30 April hingga 7 Mei 2023. Dalam simulasi pilihan tertutup terhadap 3 nama, Ganjar mendapatkan dukungan terbanyak yaitu 39,2%, disusul Prabowo 32,1%, serta Anies Baswedan 19,7%, kata Direktur Riset SMRC Denny Irvani dalam siaran di kanal YouTube SMRC TV pada Jumat 12 Mei 2023. Dukungan kepada Ganjar menguat setelah ia dideklarasikan. Jadi kemajuan bagi Ganjar ini terlihat menarik suara Anies dan yang belum memutuskan dalam sebulan terakhir, ujarnya menambahkan. Dani menyebut pada awal April 2023 Ganjar memperoleh suara 33,2%, Prabowo 31,5%, serta Anies Baswedan 24,2%. Kenaikan suara Ganjar dalam sebulan terakhir bersamaan dengan popularitasnya yang juga telah meningkat. Pada survei 3 November 2023 misalnya, Ganjar baru dikenal 78%, meningkat menjadi 84% pada Mei 2023, sementara tingkat popularitas Anies dan Prabowo tidak mengalami perubahan signifikan. Anies dikenal 86% menjadi 87% dan Prabowo tetap di 96% pada periode tersebut. Pola Ganjar dengan Anies ada tarik-menarik. Ganjar naik dan Anies turun itu terjadi terutama dalam sebulan terakhir. Kalau di bulan-bulan sebelumnya lebih kepada persaingan antara Anies dan Prabowo, ketika Prabowo menguat, Anies melemah dan sebaliknya. Selalu ada dinamika dari waktu ke waktu, ujarnya. Survei nasional ini pun dilakukan terhadap 1.220 responden WNI yang sudah berusia 17 tahun dengan metode multi-stage random sampling.
Respon rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1.220 atau 84%. Sebanyak 1.020 responden ini yang dianalisis. Sementara margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih 3,1%, kekayaan 95%.